Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik menarik dalam ilmu Arud wa al-Qawafi, yaitu tentang bahar. Sebelumnya perkenalkan, saya Azmi Hilda Asyifa dengan NIM 2285150009. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon. Nah, untuk topik kali ini sangat penting untuk memahami struktur dan keindahan syair Arab klasik. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan memahami apa itu bahar. Nah, kata bahar sendiri menurut bahasa itu artinya laut. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu arud, bahar itu ialah wazan atau timbangan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menjadi peletak batu pertama dalam ilmu arud, bahar syair itu ada 15 macam. Kemudian Al-Hafashi Al-Awsat menambahkan satu bahar lagi sehingga menjadi 16 bahar. Bahar yang ditambahkan oleh Al-Hafashi ialah bahar mutadarik. Jadi jumlah semua bahar itu ada 16 macam. Dan yang akan saya bahas kali ini ada 3 macam bahar, yaitu bahar romal, bahar sari, dan bahar munsarih. Masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang bahar romal. Romal artinya cepat dalam berjalan kaki. Kenapa dinamakan romal? Karena memiliki irama yang cepat dan disebabkan terdiri dari taf'ilah yang sama. Kemudian pada bahar ini biasanya banyak digunakan dalam puisi yang bergenre gembira, sedih, dan juga zuhud. Kemudian selanjutnya yaitu jenis bahar romal. Jenis dari bahar romal sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama bahar romal tam, dan yang kedua yaitu bahar romal majzu. Nah, bahar romal tam ialah bahar romal yang menggunakan 6 taf'ilah secara penuh dalam baitnya. Kemudian pada bahar romal dengan bait tam mempunyai satu macam arud, yaitu arud mahdhufah. Sedangkan dorobnya itu ada 3 macam, yaitu dorob sahih, dorob maksur, dan juga dorob mahdhuf. Kemudian jenis bahar romal yang kedua yaitu bahar romal majzu. Bahar romal dalam penyajian bait juga memiliki jenis majzu, yaitu pembuangan satu taf'ilah pada tiap syatarnya. Kemudian jumlah taf'ilah romal majzu itu ada 4 taf'ilah. Kemudian arud pada jenis bahar romal majzu ini hanya memiliki satu macam, yaitu arud sahihah. Sedangkan dorobnya itu memiliki 3 macam, yaitu dorob musyabbah, dorob sahih, dan juga dorob mahdhuf. Selanjutnya yaitu wazan dan kunci dari bahar romal. Wazan dari bahar romal itu ada wazan fa'ilatun. Nah, tadi kan pengertian dari bahar romal itu kan disebabkan juga terdiri dari taf'ilah yang sama. Nah, ini fa'ilatun wazannya itu diulang sampai dengan 6 kali. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Kemudian fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Seperti itu. Kemudian kunci dari bahar romal yaitu romalul amkhuri yarwihi thiqatu fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatu. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari bahar romal. Di sini saya mengambil contoh bahar romal dari arud sahihah dan dorob mahdhuf. Nah, di sini ada syair innamal kasyafu khurrun ruhuhu ruhul amal. Nah, itu satu bait. Nah, kalau yang di sebelah kanan, yang innamal kasyafu khurrun, itu disebut dengan syatar pertama atau syatar awal. Kemudian yang ruhuhu ruhul amal, itu syatar yang kedua. Nah, di sini sudah saya garis-garis yang dengan berbeda-beda warna. Nah, innama itu yang warna merah disebut dengan haswu. Kemudian al-kasyafu diberi dengan pena warna hijau.
itu disebut dengan sodar. Kemudian hurun yang diberi pena dengan warna biru itu disebut dengan arut. Kemudian pada syater yang kedua itu ruhuhu, masih sama seperti inama, yaitu disebut dengan hashfu. Kemudian yang ruhu penanya warna orange itu disebut dengan ajaz. Kemudian yang al-amal pena warna ungu disebut dengan dorob. Nah, kemudian kenapa di sini dinamakan dengan arut sahihah dan dorob mahdzuf? Dikarenakan kan tadi yang namanya arut itu kan yang hurun ya, yang pena warna biru. Nah, kenapa dinamakan dengan sahihah? Karena tidak terdapat perubahan atau sesuai dengan taf'ilah aslinya, yaitu fa'ilatun. Jadi si dorob ini tuh atau kata hurun itu benar-benar sahih, bersih gitu, mengikut sesuai dengan wazan yang aslinya yaitu fa'ilatun. Nah, kemudian yang ini yang dorob mahdzuf itu terletak pada kata al-amal, yaitu yang diberi pena dengan warna ungu. Kenapa dinamakan dorob mahdzuf? Dikarenakan ada sabab khafif yang terbuang. Kalau wazannya kan itu fa'ilatun, itu menjadi fa'ilun. Nah, jadi pada contoh ini perubahannya itu terletak pada dorobnya, yaitu al-amal yang dimahdzuf atau dibuang, sabab khafifnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada baris atau kolom yang kedua itu ada perumpamaan, yaitu 0 dan huruf i atau angka 1. Nah, di sini 0 dan i di sini itu diibaratkan huruf yang sukun atau mati, yaitu perumpamaan dari huruf 0 atau huruf 0 kita umpamakan dengan huruf yang sukun atau huruf yang mati, yang tidak berharokat. Kemudian kalau angka 1 atau huruf i ini kita ibaratkan dengan huruf yang hidup atau huruf yang berharokat. Nah, kita masuk pada kolom yang ketiga. Nah, apabila kita pisahkan syatar yang awal, yaitu innamal kasyafu hurun, itu menjadi alif innamal kash, yaitu alifnya berharokat, nun yang pertama itu sukun atau mati, kemudian nun yang kedua hidup, mim yang pertama itu mimnya itu hidup atau berharokat, lamnya itu sukun, kafnya hidup atau berharokat, shinnya itu sukun. Seperti itu, mengikuti yang tadi kita umpamakan yang pada kolom yang kedua. Nah, kemudian masuk pada kolom yang keempat, itu ada wazannya ya, fa'ilatun, 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 fa'ilun. Nah, ini tuh mengikuti sesuai dengan wazannya. Jadi wazannya kan fa'ilatun. Nah, kemudian kata al-kasyafu hurun itu juga sama. Shinnya hidup, fa-nya hidup karena berharokat, shinnya hidup, alifnya itu sukun, fa-nya hidup, ha-nya hidup, ro yang pertama itu sukun, kemudian ro yang kedua hidup, nunnya itu sukun atau mati. Nah, kemudian masuk pada syatar yang kedua, yaitu ruhuhu ruhul amal. Itu juga sama seperti yang pada syatar yang pertama yang tadi, yaitu ruhuhu ru, yaitu ro-nya sukun, ro-nya hidup atau berharokat, wawunya sukun, ha-nya berharokat, ha-nya berharokat, wawunya sukun, ro-nya berharokat, kemudian wawunya itu sukun. Nah, al-amal, hul al-amal, ha-nya hidup atau berharokat, lamnya itu sukun, ainnya hidup atau berharokat, mimnya berharokat, lamnya itu sukun.
Nah, ini kata al-amal yang mengalami perubahan atau dorob mahdhuf. Nah, al-amal itu kan disebut tadi dorob ya. Nah, kenapa dinamakan mahdhuf? Ya karena dibuang sabab khafifnya. Kayak seperti wazannya. Kan wazannya aslinya itu kan fa'ilatun, kemudian karena dorob mahdhuf atau dibuang sabab khafifnya menjadi fa'ilun. Nah, yang dibuang itu huruf alif dan huruf ta-nya. Nah, kemudian kolam yang terakhir itu fa'ilatun, itu salim. Kemudian fa'ilatun yang kedua itu sahih. Ya, kenapa dinamakan sahih? Sahihah karena ya memang sesuai atau tidak ada perubahan. Kemudian syatar yang kedua juga sama, yaitu salim, dan satunya yaitu mahdhuf atau dibuang. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bahar sari. Secara bahasa, sari artinya itu cepat. Kenapa dinamakan dengan sari? Itu karena bahar ini diucapkan secara cepat, dan juga pengucapannya secara cepat ini nampak pada setiap 3 taf'ilah. Terdapat 7 sabab. Nah, pada bahar ini bisa digunakan untuk syair-syair yang sentimental atau bergenre mengharukan. Kemudian penyair-penyair pada masa Abbasiyah dan setelahnya itu lebih banyak menggunakan bahar sari ini daripada penyair pada masa Jahiliyah. Selanjutnya yaitu jenis dari bahar sari. Jenis bahar sari juga ada 2 macam jenis, seperti bahar romal yang tadi, yaitu yang jenis bahar sari yang pertama itu bahar sari tam, dan yang kedua yaitu bahar sari masytur. Nah, bahar sari tam ialah bahar sari yang menggunakan 6 taf'ilah secara penuh dalam baitnya. Bahar sari dengan bait tam mempunyai 2 macam arut, yaitu arut matwiyah maksufah dan makbula maksufah. Sedangkan dorobnya itu ada 5 macam, yaitu dorob matwi, maksuf, kemudian dorob matwi mauquf, kemudian dorob aslam, dan kemudian ada dorob mahbul maksuf, dan yang terakhir itu dorob aslam. Kemudian jenis yang kedua yaitu bahar sari masytur. Bait masytur yaitu bait yang dibuang 1 misro atau setengah bait yang ada hanya 1 misro. Maka yang 1 misro ini sekaligus menjadi sodar dan anjas, dan taf'ilah yang terakhirnya itu menjadi arud dan dorob. Dalam bahar sari bait masytur dengan 3 taf'ilah yaitu mustaf'ilun, maf'ulatu. Bahar sari bait masytur itu mempunyai 2 macam arud dan 2 macam dorob. Yang di dalam prakteknya arud dan dorob bait masytur ialah taf'ilah itu juga. Selanjutnya yaitu wazan dan kunci dari bahar sari. Wazan dari bahar sari itu ada wazan mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun, maf'ulatu. Kemudian kunci dari bahar sari yaitu bahrun sari'un malahu sahilu, mustaf'ilun, fa'ilu. Selanjutnya yaitu contoh dari bahar sari. Di sini saya mengambil contoh bahar sari yang arut masturah mauqufah, yaitu syair yang berbunyi yanduhna fi hafatiha bil abwal. Nah, mengapa dinamakan arut masturah mauqufah? Karena tadi kan sudah saya jelaskan mengenai bahar sari masytur, yaitu bahar sari jenis yang kedua, yaitu bait yang dibuang 1 misro atau setengah bait. Jadi ini tuh syatar yang awal dan syatar yang kedua itu dibuang, yang ada hanya 1 misro atau satu syatar. Maka yang 1 misro ini sekaligus menjadi sodar dan ajes. Kemudian taf'ilah yang terakhirnya itu menjadi arud dan dorob. Kemudian kenapa dinamakan dengan mauqufah? Itu karena menyukunkan huruf yang ketujuh, yaitu pada kalimat bil abwal. Wazannya kan tadinya itu maf'ulatu,
itu menjadi maf'ulat. Sama halnya dengan kata bil amwal, itu tadinya bil amwalu. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu bahar munsorih. Kenapa dinamakan dengan munsorih? Karena irama lagunya yang mudah dan ringan untuk diucapkan. Nah, jenis dari bahar munsorih itu juga ada dua, sama seperti bahar romal dan juga bahar sari tadi. Nah, di sini jenis yang pertama itu ada bahar munsorih tam, dan jenis yang kedua yaitu bahar munsorih manhuk. Bahar munsorih tam ialah bahar munsorih yang menggunakan 6 taf'ilah secara penuh dalam baitnya. Ada 2 taf'ilah yang digunakan dalam bahar munsorih, yaitu mustaf'ilun dan maf'ulatu. Kemudian, bahar munsorih dengan bait tam itu mempunyai 2 macam arut, yaitu arut shahihah dan matwiyah. Sedangkan dorobnya itu ada 2 macam, yaitu dorob matwi dan dorob maktu. Kemudian, jenis bahar munsorih yang kedua yaitu bahar munsorih manhuk. Bait manhuk yaitu bait yang dihilangkan 2/3-nya. Maka dalam bahar munsorih tinggallah 2 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, maf'ulat. Bahar munsorih bait manhuk hanya mempunyai 2 macam arut dan dorob. 2 macam tersebut ialah manhukah maksufah dan manhukah mauqufah. Selanjutnya, kita masuk pada wazan dan kunci dari bahar munsorih. Wazan bahar munsorih yaitu mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan harokat, harusnya di sini itu sukun, bukan berharokat fathah. Mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Kemudian kunci dari bahar munsorih yaitu munsarihun fihi yudrobul mathalu mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Di sini juga saya mohon maaf ada kekeliruan harokat juga. Kemudian kita masuk pada contoh dari bahar munsorih. Di sini saya mengambil contoh arut shahihah dan dorob matwi, yaitu pada syair inna batna zaidin la zala musta'mila lil khairi yufshi fi misrihil urfa. Di sini kenapa dinamakan dengan arut shahihah dan dorob matwi? Itu dikarenakan terdapat perubahan itu pada dorobnya, yaitu matwi. Matwi ialah membuang huruf yang keempat. Kan tadi wazannya itu mustaf'ilun menjadi mufta'ilun. Sinnya yang dibuang. Karena sin itu bertempat huruf yang keempat. Arut shahihah karena di sini itu arutnya shahih atau tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan wazannya, yaitu mustaf'ilun, musta'mila. Demikian pembahasan singkat dari saya mengenai bahar dalam ilmu al-arud wa al-qawafi. Semoga dengan memahami pola ini kita bisa lebih mengenal keindahan sastra Arab yang penuh harmoni dan makna. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.